Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widi dari SMK Negeri 1 Karangawai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Nah, pada kali ini, Ibu akan membahas kompetensi dasar berkaitan dengan menganalisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu, apakah sumber daya usaha itu? Menurut Zaki Fatoni, SPMSC, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Sumber daya manusia menurut Sony Sumarsono ada dua di antaranya. Yang pertama, sumber daya manusia itu adalah suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan melakukan proses produksi, yang artinya kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Sedangkan yang kedua, sumber daya manusia adalah manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Sumber daya manusia menurut William R. Tracy, yaitu sumber daya manusia sebagai orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia menurut Mattis and Jackson tahun 2006 yaitu suatu rancangan dari suatu berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan keinginan. Menurut Josh R. Terry dalam bukunya Principle of Management, ada 6 unsur dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau uang. Ketiga, materials atau bahan baku. Keempat, machine atau mesin. Kelima, methods atau metode. Keenam, market atau pasar. Manfaat sumber daya manusia. Di sini ada beberapa manfaat sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja karyawan. Ketiga, meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin produksi. Keempat, menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Kelima, mengurangi kerusakan barang, hasil produksi, dan mesin-mesin produksi. Keenam, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Ketujuh, meningkatkan mutu pelayanan dari karyawan ke konsumen. Kedelapan, menjadikan motivasi lebih terarah. 9, meningkatkan balas jasa karyawan. Dalam hal ini gaji, upah, intensif dalam karyawan itu sendiri. Ke-10, menjadikan moral karyawan menjadi lebih baik. 11, meningkatkan karir karyawan. Ke-12, meningkatkan kepemimpinan dan cara berkomunikasi manajer. 13, memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat atau konsumen. Ke-14, pemimpin akan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik bagi perusahaannya. Nah, di sini ada faktor-faktor sumber daya manusia. Nah, faktor-faktor sumber daya manusia yang perlu direncanakan dalam kegiatan usaha itu antara lain yang pertama, faktor analisis jabatan. Kedua, faktor kebutuhan jabatan. Ketiga, faktor kebutuhan tugas dan tanggung jawab karyawan. Keempat, faktor kebutuhan perekrutan. Sedangkan biaya-biaya yang diperlukan dalam perencanaan untuk sumber daya usaha itu sendiri diantaranya ada
Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Ketiga, biaya listrik, telepon, air, internet, dan biaya administrasi. Keempat, biaya transportasi. Kelima, biaya kemasan. Keenam, biaya bahan pelengkap atau tambahan. Nah, di sini ada alat-alat manajemen atau yang dikenal dengan 4P. 4P di sini merupakan suatu strategi pemasaran yang diantaranya ada yang pertama produk, kedua price, ketiga placement, dan keempat promotion. Untuk yang produk atau produk adalah semua hal yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi agar dapat apa? Agar dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan. Price. Sebelum kita lihat di price, produk itu sendiri yang di pasaran bisa meliputi apa saja. Produk-produk bisa meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Berdasarkan pengertian tersebut, produk bukan hanya berbentuk barang jasa, tetapi juga berupa jasa. Asalkan apa? Asalkan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumennya. Nah, kita lanjutkan untuk yang price sekarang. Price. Price adalah harga. Sedangkan harga itu sendiri apa? Harga di sini sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan yang diinginkan. Harga dianggap sebagai suatu perbandingan formal yang mengindikasikan kuantitas uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu jumlah barang dan jasa. Nah, oleh karena itu, penetapan harga pada suatu barang itu sangat diperlukan dalam strategi pemasaran. Karena apa? Karena perusahaan yang mampu dengan tepat menentukan harga tentunya akan dapat hasil yang memuaskan pula. Nah, berikutnya yang ketiga, placement. Apa itu placement? Placement itu jalur distribusi. Jalur distribusi adalah orang atau badan usaha yang berusaha beroperasi di antara produsen dan konsumen. Ya. Jadi jalur distribusi. Keempat sekarang, promotions. Promotion itu apa? Promotions itu promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan perkiraan dalam pemasaran. Jadi suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan seberapa besar manfaat suatu produk bagi konsumen. Tapi produk tersebut tidak akan dapat mencari sendiri pemiliknya. Jadi dibutuhkan di sini yang namanya promosi. Nah, itu tadi berkaitan dengan strategi-strategi pemasaran. Berikutnya, di sini ada contoh perencanaan sumber daya usaha pada sektor konveksi. Contoh perencanaan mesin sumber daya untuk sektor konveksi. Di sini ada contoh di jenis dan alat-alat menjahit dan pendukung.
alat-alat menjahit dan pendukung. Contoh jumlah, di sini ada jumlah, ukuran, merek, jumlahnya apa saja di alat-alat menjahit dan pendukung itu. Contohnya ada satu set, ada beberapa set alat jahit pokok, alat jahit penyelesaian, dan pendukung-pendukung untuk alat jahit pokok itu sendiri. Kemudian ukuran yang diperlukan di sini apa? Direncanakan dulu standar. Ukurannya standar atau tidak? Ini harus dipastikan. Nah, kemudian mereknya apa? Mereknya di sini bisa disebutkan, bisa Juki, Yamata, dan lain-lain pada mesin jahit yang dipunyai pada usaha konveksi ini. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh perencanaan money sumber daya untuk sektor konveksi di bahan baku. Ini contoh di bahan baku. Misalnya membutuhkan 1 piece kain. 1 piece kain itu ada 1.700.000 dikali 28 piece. Ada sekitar 47.600.000 rupiah. Kemudian ada lagi benang, harga 1 benang itu 1.500. Butuhnya berapa di sini? 375.000 dengan jumlah 562.500. Kemudian biaya baku lainnya apa? Biaya bordir per potong itu 4.000 dikali 1.500. Ya. Sama dengan 6 juta rupiah. Resleting satuannya berapa? 500 kali 150. Kemudian untuk perencanaan money pada tenaga kerja, di situ ada biaya penyusutan mesin 10%, misalnya dari total tadi di jumlah 10%-nya jadi sekitar 29.480.000 rupiah. Kemudian biaya makan siang per hari untuk 70 karyawan 5.000 kali 70 dengan 350.000 rupiah. Kemudian gaji satpan dan cleaning service misal 6.400.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan jahit misalnya dihitung per busananya atau per piece-nya itu 30.000 dengan tenaga itu 50 orang itu sekitar 1.500.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan di obras, ya tadi mesin penyelesaiannya di mesin obrasnya. Jadi dia ada diberlakukan untuk pegawai gaji karyawannya di mesin obras. Misal dia jasanya 20.000 dikali 4 orang itu 80.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan penyetrika dan pengemasan misalnya 20.000 dikali 4 80.000. Kemudian ada juga misalnya ada gaji tim kreatif dan desain gambar bordir misalnya. Itu 40.000 jasanya ya, untuk jasa tenaganya ya, untuk tenaga kali 4 orang itu 160.000. Kemudian ada gaji karyawan potong kain misalnya itu 30.000 dikali 4 orang ada 120.000 rupiah. Kemudian ada gaji sopir 40.000. Kemudian gaji marketing 50.000 kali 2 ya, 2 orang misalnya 100.000. Kemudian gaji karyawan administrasi itu 50.000. Nah itu semua tenaga kerja itu juga ditotal semua. Kemudian listrik, telepon, internet. Misalnya contohnya di sini ada biaya tagihan listrik per bulan 1.500.000. Nah, itu masuk ke perencanaan money di biaya listrik pengeluarannya. Kemudian di transportasi. Ada biaya transportasi atau solar untuk pengiriman barang per hari misalnya 50.000. Itu juga diperhitungkan, dirinci. Kemudian ada kemasan. Nah, di sini contoh misalnya satu kemasan potong itu 200 rupiah. Ada berapa yang dibutuhkan? Misalnya di situ ada 1.500 piece. Jadi total ada 300.000 rupiah. Nah, setelah kalian mempelajari berkaitan dengan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha kali ini, kalian juga Ibu berikan contoh dalam suatu perencanaan di sumber daya untuk masing-masing sektor
industri. Tugas kalian bisa membuat suatu perencanaan untuk sumber daya usaha pada masing-masing industri kalian. Semisal di contoh ini, kalian kemarin sudah membuat suatu usaha atau industri kecil pada toko di online kalian. Nah, di situ bisa kalian rencanakan beberapa hal yang bisa direncanakan sebagai perencanaan dalam suatu sumber daya usaha. Nah, untuk itu tugas tersebut bisa kalian tulis dalam buku kalian. Kalian bisa nanti dikumpulkan pada penugasan. Demikian tadi materi yang Ibu berikan kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, lindungan dari Allah SWT dan selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian materi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.